Sekarang saya mengajak Anda semua untuk mengambil pelajaran tentang apa yang terjadi dengan Ustadz Khalid Basalamah. Kita tidak akan membahas beliau karena kita semua tahu beliau itu adalah korban dari administrasi, korban dari regulasi-regulasi, dan juga orang-orang yang memegang kekuasaan di atas memanfaatkan kekuasaan mereka untuk melakukan hal yang semena-mena, termasuk membuat aturan, menawarkan segala sesuatu, dan juga mengotak-atik masalah haji. Kenapa haji umroh itu sekarang dijadikan sebuah bisnis yang sangat luar biasa? Semua orang berfokus ke sana untuk jadikan umroh dan haji sebagai bisnis. Karena memang jualan yang paling laris adalah jualan agama. Saya tidak mengatakan mereka semua jualan agama, tidak. Tetapi memang ada oknum-oknum yang sengaja menggunakan haji dan umroh untuk mencari keuntungan semata. Profit yang mereka pikirkan. Mereka betul-betul tidak pernah memikirkan membantu jamaahnya. Jadi mereka membuat bisnis itu bukan untuk membantu jamaah, itu hanya sampingan saja. Promosinya kemana-mana memang membantu jamaah, melayani tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ingat, mereka terkadang melakukan berbagai macam cara untuk cari profit. Apapun dilakukan, entah benar entah salah, untuk cari member, untuk cari orang-orang yang mau berangkat umroh. Bahkan ada banyak motivasi-motivasi kotor yang melakukan praktek-praktek motivasi yang salah total, yang bertentangan dengan syariat, hanya untuk menawari orang berangkat umroh. Dan tentu saja umroh yang mereka tawarkan itu berbagai macam, termasuk umroh plus itu. Kalau saya ngomong segala sesuatu, baik umroh, haji, kalau ada plus-plusnya itu pasti profit, itu pasti bisnis. Mau dikatakan seperti apapun, itu murni bisnis, keuntungan semata untuk memperkaya oknum. Ingat baik-baik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Coffeezen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coffeezen semuanya, kalau Anda mungkin pernah mendapati ada travel umroh yang menawarkan kepada Anda bisa berangkat umroh terlebih dahulu, bayarnya nanti belakangan. Atau mungkin beberapa tahun yang lalu, misalkan sebagai contoh, ada travel umroh yang mereka itu menggunakan sistem multi level marketing untuk bisa berangkat umroh. Jadi mereka tidak perlu membayar 20 juta lebih untuk bisa berangkat umroh, tetapi mereka cukup membayar 2,5 juta. Syaratnya mereka harus mencari 15-20 member untuk berangkat umroh. Kalau mereka bisa mendapatkan 20 member, atau pokoknya yang ditarget oleh mereka sesuai dengan target mereka, dan member-member itu membayar 2,5 juta juga seperti yang diinginkan oleh travel umroh itu, maka orang yang mencari member itu bisa berangkat umroh secara gratis tanpa harus membayar 20 juta lebih, hanya cukup membayar 2,5 juta saja. Maka pada saat itu banyak orang-orang yang pengen berangkat umroh, mereka termotivasi, mereka kemudian tergiur sehingga mereka mencari member. Kan kasihan orang yang terakhir dapat, kan gitu ya. Dia sudah bayar 2,5 juta, ujung-ujungnya dia nggak dapat member. Akhirnya ya hanya angan-angan saja, 2,5 juta hilang, dia nggak dapat member, dia nggak bisa berangkat umroh. Ini kan jelas-jelas penipuan. Makanya banyak ulama, termasuk ulama Indonesia, sudah mengharamkan MLM, multi level marketing, karena mereka ini bukan jual beli, melainkan hanya cari-cari member. Karena sesuatu yang disebut cari-cari member itu tidak ada ajarannya di dalam Islam. Kalau sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai al-bai'. Bai' itu jual dan beli. Anda menjual, kami membeli. Termasuk umroh juga harusnya begitu. Ketika mereka mempunyai uang, mereka membayar, maka ada jasa umroh di situ. Kalau kemudian hanya cari-cari member, ini model kesepakatan seperti apa? Tidak bisa dibenarkan dalam kacamata Islam. Maka sungguh aneh ketika travel umroh yang notabene-nya mereka adalah orang-orang yang memfasilitasi manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Masjidil Haram, di tanah suci, tapi mereka menggunakan cara
secara haram untuk mendapatkan keuntungan, mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari manusia dengan memanfaatkan kelemahan, yaitu kemiskinan dan keterbatasan sebagai tolak ukur keuntungan mereka. Ini yang pertama harus kita pahami. Kemudian yang baru-baru ini menjadi fenomena yang sangat luar biasa, menjadi PR bagi kita bersama adalah travel umroh yang menjamur di mana-mana. Semakin banyak saingan-saingan travel umroh itu, maka bagaimana caranya supaya mereka mendapatkan orang yang mau naik umroh atau berangkat umroh? Mereka kemudian menawarkan supaya ada umroh terlebih dahulu, baru kemudian bayarnya dicicil alias ngutang. Dan itu ditawarkan kepada mereka-mereka yang ekonominya masih menengah ke bawah. Ini menjadi problem yang sangat luar biasa. Perhatikan baik-baik, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang egois, yang mementingkan keuntungan diri pribadi, sehingga mereka menghalalkan berbagai macam cara. Padahal ibadah itu, jangankan kok umroh, haji saja itu mastata'tum, semampu mereka. Manistata'a ilaihi sabila. Haji itu syaratnya adalah siapa saja yang mampu melaksanakan untuk berangkat haji. Kalau haji saja manistata'a ilaihi sabila, yang mampu, yang bisa, yang kecukupan, syaratnya itu bisa kecukupan. Mereka tidak harus ngutang, mereka tidak harus sengsara untuk mencari uang untuk berangkat haji. Maka bagaimana bisa caranya umroh kemudian harus ngutang terlebih dahulu baru bisa berangkat umroh? Ini fikih dari mana? Pemahaman dari mana? Kalau bukan hanya untuk sekedar keuntungan bagi mereka, agen-agen umroh itu sendiri, travel umroh itu sendiri. Mereka hanya memikirkan keuntungan, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya murkai. Karena mereka menggiring manusia, orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah, untuk berhutang dengan jumlah yang sangat besar, yang belum tentu nanti mereka bisa membayarnya. Jaminan kehidupan mereka sendiri itu ke depan juga nggak ada. Dan penghasilan mereka sendiri itu sebetulnya juga pas-pasan untuk kehidupan mereka sehari-hari, ditambah lagi dengan hutang kepada mereka para travel umroh. Dan kita juga paham biasanya antara ngutang dengan nggak ngutang, travel umroh yang dibayar normal dengan travel umroh yang dibayar terhutang, maka biasanya lebih mahal yang dibayar ngutang. Sama seperti kita ngeredit motor atau mobil. Kalau beli cash itu harganya sekian, tapi kalau kredit itu harganya bisa lebih mahal. Itu yang mereka cari, itu yang mereka hitung-hitung, itu yang mereka inginkan. Jadi orang-orang menengah ke bawah ini sudah hidupnya sudah pas-pasan, masih juga dimanfaatkan oleh para travel umroh. Ini luar biasa mereka. Bagaimana mereka bisa memancing sesuatu yang betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala murkai atas nama ibadah. Ini yang ngeri. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, jangan pernah kalian bermain-main dengan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kalian jual belikan ayat kami dengan sesuatu yang murah. Termasuk masalah ibadah, masalah umroh. Ini juga sesuatu yang dicari oleh manusia sebagai sumber keuntungan tanpa melihat maslahat dan madharatnya. Maka ini juga sama, masuk di dalam ayat-ayat itu. Mereka orang-orang yang menjual ibadah-ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harga-harga yang murah. Kenapa disebut harga yang murah? Karena itu hanya keuntungan-keuntungan yang diraup oleh mereka sendiri dengan mengorbankan begitu banyak orang-orang yang ekonominya sebetulnya kesulitan, tetapi oleh mereka dimanfaatkan sebagai sumber keuangan, sumber keuntungan. Ini ngerinya. Nah, confident semuanya, kalau kita melihat para sahabat pribadi, mereka mempunyai pemikiran yang sangat luar biasa ketika bertabrakan dengan yang namanya hutang. Makanya Rasulullah SAW sendiri sangat membenci orang yang sangat hutang. Benci bukan artian Rasulullah itu mengharamkan hutang, tidak. Tetapi Rasulullah membenci kalau hutang-hutang itu kemudian menjadi beban yang menyulitkan hidupnya sendiri, sehingga sampai mati pun itu tidak terbayarkan. Rasulullah SAW pernah menolak untuk menyolati seorang jenazah
jenazah manusia, sampai ada orang yang mau membayar hutangnya, entah itu keluarganya atau sahabatnya atau orang mukmin yang mau menjamin akan membayar hutangnya. Rasulullah enggan menyolati jenazah seseorang kalau dia itu masih punya hutang, harus dibayarkan terlebih dahulu. Kemudian suatu kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu pernah suatu hari beliau menuliskan surat kepada bendahara Baitul Mal. Pada saat itu beliau meminjam uang, kalau tidak salah ya masih dalam hitungan dirham lah. Dirham itu mata uang rendah pada saat itu, di bawahnya dinar emas, dirham itu perak, dan itu hanya beberapa dirham saja. Ditulis oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada bendahara Baitul Mal. Beliau dengan hormat meminjam uang sekian dirham karena ada keperluan keluarga. Tapi kemudian dijawab oleh bendahara Baitul Mal. Ingat, ini bendahara Baitul Mal pada saat itu. Beliau menuliskan surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai khalifah, Anda memberikan sebuah surat kepada kami untuk meminjam hal seperti ini dengan jumlah sekian. Pertanyaan kami sederhana, apakah ada yang bisa menjamin Anda bahwa bulan depan itu Anda masih hidup di dunia ini? Maka kalau ada yang bisa menjaminnya, maka kami akan memberikan pinjaman kepada Anda." Itu jawaban hebat dari seorang bendahara Baitul Mal yang betul-betul amanah, memikirkan orang-orang yang mau berhutang, tetapi sebetulnya kalau dengan berhutang justru akan menjadi beban dalam kehidupannya. Ini namanya orang yang bijak. Maka apa yang dituliskan oleh bendahara itu menjadi satu cambuk bagi Umar bin Khattab. Maka pada saat itu Umar pun mengurungkan niatnya untuk meminjam uang dari Baitul Mal. Padahal pada saat itu Umar bin Khattab itu betul-betul menginginkan uang supaya apa? Membelikan baju putranya yang jumlah tembelannya ada 14. Hal itu dilakukan oleh Umar. Karena apa? Karena putranya sering digojloki sama teman-temannya gara-gara bajunya ada tembelannya 14. Bayangkan seorang khalifah, putranya pakai baju yang ada tembelannya 14. Dan ketika beliau itu mau menghutang kepada Baitul Mal, malah balasan dari Baitul Mal ditulisnya seperti itu. Apakah ada jaminan bahwa bulan depan Anda masih hidup? Ini luar biasanya orang-orang bertakwa di zaman itu. Maka berbalik dengan orang-orang yang punya travel umroh, yang punya hati, yang saya katakan hatinya sudah mati, karena yang mereka pikirkan hanyalah keuntungan dan cuan, hanya itu yang mereka pikirkan. Mereka justru menggunakan hutang untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, dan target mereka itu bukan orang-orang kaya, tapi justru malah orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah. Ini luar biasa jahatnya mereka. Ini kalau kita berbicara tentang kacamata Islam, maka sungguh kita berlepas diri dari orang-orang seperti ini. Biarkan saja mereka. Kalau mereka tidak mau bertobat, ya semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka. Tapi kalau mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semoga Allah merahmati mereka. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab.